kita membahas mengenai konsep sistem manajemen dakwah. Nah, itu disingkat menjadi SIM ya, bukan surat izin mengemudi. Sistem informasi manajemen dakwah. Nah, di sini sudah saya buat apa itu. Sistem informasi manajemen dakwah adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi yang diperlukan untuk mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian, analisis, dan visualisasi dalam sebuah organisasi. Nah, jadi sistem informasi itu terkait dengan sistem untuk mengumpulkan data. Jadi sebelum kalian ke lokasi, ke tempat kalian mau berceramah, kalian harus kumpulkan data-data yang akurat, data-data yang kalian butuhkan. Kira-kira tempatnya hal apa saja yang boleh dilakukan, hal apa saja yang tidak boleh dilakukan, sehingga ketika kalian di lokasi kalian tidak kebablasan. Nah, jadi ketika kalian ingin ceramah ke daerah Padang, nah ini tradisi di sana itu bagaimana? Nggak bisa kita samakan ketika kalian ceramah di suku Jawa, ya kan? Apalagi di Medan. Nah, harus banyak hal-hal yang tidak boleh kita samakan karena setiap daerah itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, lalu konsep sistem manajemen. Nah, di sini saya buat ada 4, yaitu pertama input, yaitu data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, misalnya data penjualan, inventaris, keuangan. Lalu proses. Nah, bagaimana prosesnya ketika di lapangan? Yaitu data yang diolah menjadi informasi yang berguna melalui software dan sistem komputer. Nah, itu nanti termasuk ke dalam makalah perangkat lunak, perangkat keras. Ya kan, komputer, software. Lalu output. Outputnya itu apa? Setelah kita mengumpulkan data, mengumpulkan bahan, mengumpulkan hal-hal yang kita butuhkan, barulah kita dapat output. Informasi yang sudah diolah kemudian disajikan kepada manajer atau pengguna untuk pengambilan keputusan. Kira-kira jadi nggak kita ke sana? Kira-kira pas nggak ini lokasi untuk kita turun ke lapangan? Lalu feedback. Informasi yang diterima kembali dievaluasi untuk perbaikan sistem. Nah, kira-kira kemarin tuh ketika orang turun ke situ apa kendalanya? Jangan sampai kendala itu sama seperti kita, ya kan? Jadi ketika kita mewawancarai orang lain, kalian waktu ke sana hal apa yang kalian alami? Nah, kami diusir karena kami berkata-kata kasar. Nah, kalau bisa kita turun jangan berkata kasar ketika kita turun ke lokasi yang sama. Nah, itu sebagai bahan evaluasi. Lalu yang keempat, manfaat sistem informasi manajemen. Nah, di sini ada saya buat 7. Ya, 7 ya. Pertama, meningkatkan efisiensi operasi. Yaitu proses bisnis menjadi lebih cepat dan otomatis. Ini meningkatkan efisiensi operasi. Semakin kita tahu data, semakin kita tahu hal-hal yang kita butuhkan, maka semakin lebih cepat kita bisa bertindak, bersikap. Lalu yang kedua, mendukung pengambilan keputusan. Semakin kita mengetahui informasi yang akurat, semakin kita tahu waktu yang tepat, waktu kapan kita turun ke lapangan, maka semakin kita mendapatkan hasil yang baik. Lalu yang ketiga, memudahkan koordinasi. Nah, di situ bisa kalian baca. Lalu yang keempat, meningkatkan produktivitas. Yang kelima, memperbaiki pelayanan. Yang keempat, membantu perencanaan dan pengendalian. Nah, lalu apa saja yang termasuk dalam SIM, surat izin mengemudi? Ja, megangnya gitu kali, jangan main game atau membaca? Oh, baca. Oh, Raja ini rajin orangnya. Nah, ini sini ada saya buat. Silakan coba Limron baca, Limron. Apa saja yang termasuk dalam SIM? Oke, itu poin-poin penting konsep sistem manajemen dakwah ya.